Halo teman-teman ATLM Indonesia. Kita membahas soal-soal ATLM berbasis kompetensi, dan soal-soal ini bisa teman-teman gunakan sebagai latihan untuk belajar, untuk try out, dan untuk hal-hal yang bermanfaat lainnya, dan juga mungkin sebagai bank soal, sehingga teman-teman bisa mempelajari ilmu ATLM secara umum dan secara keseluruhan melalui belajar dari soal-soal. Bersama-sama kita simak soal-soal ini dengan saya Ahmad Lab di channel ATLM Indonesia. Mari kita simak sebagai berikut. Ini adalah bagian 31. Kita sudah tidak terasa, dan materi ini mengenai hematologi dasar dan hematologi klinik. Jadi hematologi spesial, hematologi saja. Dan kebetulan ternyata hari ini hujan deras, sehingga mungkin akan mengganggu suara atau materi yang saya bacakan. Oke, langsung saja kita mulai. Nomor 1, fase agregasi eritrosit mulai menyatukan diri dan membentuk rolok sehingga terjadi pengendapan eritrosit. Ini merupakan faktor utama yang mempengaruhi laju endap darah, yaitu pada fase yang A fase pertama, yang B fase kedua, yang C fase ketiga, yang D fase keempat, yang E fase kedua, dan fase ketiga. Jadi jawabannya adalah fase pertama. Fase pertama ini dia melakukan agregasi pada laju endap darah. Dia menyatu. Bila menyatu 1, 2, 3, 4 sampai 10, itu akan menjadi sebuah massa yang berat, sehingga akan nanti jatuh atau terjun bebas. Teman-teman bisa melihat nanti di LED 30 menit pertama akan seperti itu. Ada gumpalan-gumpalan eritrosit yang menyatu membentuk rouleau formation. Pindah kita nomor 2. Faktor plasma dalam darah pada pemeriksaan LED memberikan peran dalam interpretasi hasil pemeriksaan LED. Kandungan plasma yang tinggi menyebabkan LED melambat adalah yang A kolesterol, yang B albumin, yang C alfa globulin, yang D fibrinogen, yang E beta globulin. Jadi jawabannya adalah albumin. Albumin itu menghambat laju LED, albumin yang tinggi, sementara fraksi lain malah mempercepat, misalnya globulin malah mempercepat LED. Pindah kita selanjutnya ke nomor 3. Pemeriksaan LED dengan posisi pipet yang miring 3 derajat menyebabkan kesalahan dengan kenaikan LED sebesar yang A 10%, yang B 20%, yang C 30%, yang D 40%, yang E 50%. Jadi jawabannya adalah 3 derajat menyebabkan kesalahan 30%. Maka kecepatannya lebih cepat. Akibatnya LED itu naik. Misalnya LED itu 10 ditambah 30%. Mungkin misalnya jadi 13, 14. Miring sedikit saja. Pindah kita nomor 4. Hematokrit, persentase volume eritrosit dalam darah yang mau dimanfaatkan. Jadi hematokrit dengan cara diputar kecepatan tertentu dan dalam waktu tertentu yang dinyatakan dalam apa? Hematokrit itu diperiksa menggunakan persatuan apa? Yang A milimeter per jam, yang B gram per dl, yang C persen, yang D pikogram, yang E femtoliter. Jadi jawabannya adalah hematokrit adalah persen. Jadi di sini soalnya sangat ringan sekali. Nah, milimeter per jam itu LED, gram per dl hemoglobin, persen hematokrit, pikogram itu MCH, dengan femtoliter itulah MCV. Pindah kita selanjutnya ke nomor 5. Penghitungan jumlah sel eosinofil menggunakan pengencer larutan iosin yang dihitung menggunakan pipet titik-titik pada alat hemositometer. Pipet apa? Yang A pipet Sahli, yang B pipet eritrosit, yang C pipet leukosit, yang D pipet Pasteur, yang E pipet Winthrop. Jadi jawabannya adalah pipet leukosit, karena eosinofil adalah sel leukosit. Pindah kita selanjutnya ke nomor 6. Kembali lagi ke eosinofil. Sel eosinofil dihitung menggunakan hemositometer menggunakan larutan titik-titik dengan nilai normal titik-titik. Yang A eosin 50 sampai 30 sel per milimeter kubik darah,
Yang B truk 50 sampai 300 maksudnya. Yosin 5 sampai 10. Yang D Hayam 5.000 sampai 10.000. Yang E Yosin 5.000 sampai 10.000. Jadi jawabannya adalah menggunakan Yosin. Seperti soal sebelumnya tadi menggunakan Yosin. Kemudian 50 sampai 300 sel per milimeter kubik. Nilai normalnya. Pindah kita ke soal nomor selanjutnya, nomor 7. Hemopoiesis adalah proses pembentukan sel-sel darah dalam organ pembentuk sel darah, terutama dalam di titik A sumsum tulang, yang B timus, yang C hepar, yang D bursa fabricius, yang E sumsum tulang dan organ lainnya. Ini soal hemopoiesis di semester 3 kalau tidak salah hematologi. Jawabannya adalah sumsum tulang dan organ lainnya. Karena hemopoiesis tidak hanya terjadi di sumsum tulang tapi organ lainnya. Ekstramedularis misalnya di organ hepar, limpa dan limfe, tapi terutama dia di dalam hepar ekstramedularis. Kita pindah. Selanjutnya nomor 8. Sel-sel darah dibuat dalam hepar, lien dan sumsum tulang. Nah ini ekstramedular anunya. Berlangsung pada fetus berumur 1,5 bulan sampai dengan 9 sampai 10 bulan. Merupakan fase, nah ini fasenya. Yang A fase mesoblastik, yang B fase mesoblastik dan myeloid, yang C fase hepatosplenolimfomyeloid, yang D fase mesotel dan endotel, yang E fase myeloid. Jadi jawabannya adalah fase hepatosplenolimfomyeloid. Kenapa? Karena di sini adalah hepato atau hepar, splen itu limpa, limpo itu kelenjar limpa, myeloid itu adalah sumsum tulang. Karena sesuai dengan di atas tadi hepar, lien dan sumsum tulang. Kita pindah selanjutnya ke nomor 9. Sel-sel darah primitif dibentuk dalam sucus vitellinus. Sel-sel darah di sini masih serupa dan merupakan sel asal. Berlangsung pada bulan pertama sampai kedua dalam kandungan. Pada fase, kembali kita ke fase-fase lagi. Yang A fase mesoblastik, yang B fase mesoblastik dan myeloid, yang C fase hepatosplenolimfomyeloid, yang D fase mesotel dan fase endotel, yang E fase myeloid. Jadi jawabannya adalah fase mesoblastik. Kalau meso itu berarti primitif atau lampau atau yang lalu atau yang sudah lama sebelum-belumnya. Jadi ini di awal-awal kandungan. Sementara fase myeloid adalah fase sejak dilahirkan, sejak 9 bulan hingga dilahirkan hingga saat sekarang dan sampai meninggal dunia. Itu myeloid, fasenya dibentuknya oleh sumsum tulang. Kita pindah selanjutnya ke nomor 10. Tulang yang aktif dalam hemopoiesis pada manusia adalah kecuali A tulang vertebra, yang B tulang costa, yang C tulang sternum, yang D tulang pelvis, yang E tulang rawan. Jadi jawabannya adalah tulang rawan. Tulang rawan ini tidak melakukan proses hemopoiesis. Pindah kita ke soal nomor 11. Sel seri dari eritrosit, eritropoiesis, yang benar adalah sebagai berikut. Nah ini kita kembali lagi ke teori eritropoiesis. Yang A riboblas, prorubrisit, rubrisit, retikulosit, metarubrisit, eritrosit. Yang B rubiblas, prorubrisit, rubrisit, metarubrisit, retikulosit, eritrosit. Yang C rubiblas, rubrisit, prorubrisit, metarubrisit, retikulosit, eritrosit. Yang D rubiblas, rubrisit, metarubrisit, retikulosit, metarubrisit, eritrosit. Yang E prorubrisit, rubiblas, rubrisit, metarubrisit, retikulosit dan eritrosit. Jadi jawabannya adalah B. Rubiblas paling mudah karena blas duluan, yang kemudian pro tambah sit, prorubrisit, kemudian rubrisit, metarubrisit, kemudian retikulosit dan eritrosit. Ini tahapan-tahapan yang benar.
Pindah kita selanjutnya ke nomor 12. Sel eritrosit mengandung sisa kromatin dan mitokondria. Ribosom perlu 2 hari untuk matang dan hanya dapat dilihat dengan pewarnaan supravital komponen dalam sitoplasmanya tersebut. Maka sel tersebut adalah kata kuncinya supravital. Kalau teman-teman ingat pasti bisa menjawab. Yang A eritrosit, yang B mikrosit, yang C makrosit, yang D normosit, yang E retikulosit. Jadi jawabannya adalah retikulosit. Retikulosit berarti sel yang mengandung retikulum. Retikulum itu adalah organel-organel sisa. Misalnya adanya ribosom, mitokondria, yang bisa dikenali dengan pewarnaan supravital, pewarnaan dalam kondisi hidup-hidup. Eritrosit dalam kondisi segar atau hidup-hidup itu diwarnai langsung. Nanti dia akan mewarnai retikulum tadi berwarna noktah atau bercak-bercak berwarna biru karena menggunakan regen BCB. Pindah kita lanjut ke nomor selanjutnya, nomor 13. Urutan yang benar mengenai sel-sel seri dari monosit adalah ini monosit nih. A monosit, B promonosit, yang C monoblas. Ini pembentukan monosit dari yang muda menjadi matang. Yang B monoblas, promonosit, monosit. Yang C limfoblas, prolimfosit, limfosit, monosit. Yang D monositoblas, monoblas, monosit. Yang E promonosit, monoblas, monosit. Jadi jawabannya adalah ini ringkas sekali, mulai dari monoblas, kemudian promonosit, lalu menjadi monosit. Ini adalah pembentukan dari seri monosit. Pindah kita selanjutnya ke nomor 14. Pernyataan yang salah berikut ini adalah salah ini. Monosit merupakan sel berukuran paling besar di antara sel-sel darah tepi lainnya. 1. Yang B, limfosit sebagai penghasil antibodi dan merupakan populasi paling terbanyak kedua di dalam darah tepi. Yang C, jumlah basofil 0 sampai 50 sel per milimeter kubik darah. Sedangkan eosinofil sebagai respon infeksi bakteri. Yang C, yang E, yang D, netrofil segmen netrofil terdiri atas segmen dan batang dan diproduksi dalam waktu tercepat dibandingkan sel lainnya. Yang E, limfosit terdiri atas sel B, sel T, dan sel nul yang memiliki fungsi yang berbeda. Jadi jawabannya yang bukan, yang kecuali, yang tidak benar adalah jumlah basofil 0 sampai 50 sel per milimeter kubik itu sudah benar. Sedangkan eosinofil sebagai respon infeksi bakteri ini yang salah. Respon infeksi bakteri itu adalah dilakukan oleh netrofil segmen, itu tahap awal. Pada tahap lanjut dibantu dengan monosit. Pindah selanjutnya kita ke soal nomor 15 teman-teman. Berat sumsum tulang dewasa pada manusia adalah, ini harus teman-teman kuasai karena kalau soal keluar. A 500 sampai dengan 1000 gram, yang B 1000 sampai dengan 1500 gram, yang C 1600 sampai 3700 gram, yang D 4000 sampai 4500 gram, yang E 5000 sampai 5500 gram. Sumsum tulang atau istilahnya sutul. Jadi dalam dunia laboratorium ada yang mengatakan sutul. Sutul itu adalah sumsum tulang. Yang D, yang jawabannya ini adalah C 1600 sampai dengan 3700. Ini jawabannya yang benar. Jadi diperkirakan. Jadi kalau kita jadikan kilogram berapa? 1,6 kilogram sampai dengan 3,7 kilogram beratnya sumsum tulang di dalam tubuh orang dewasa. Isi dari tulang, yaitu sumsum tulang, bukan tulangnya. Kalau tulangnya memang lebih berat. Kita pindah ke nomor
16. Berikut ini tulang yang aktif dalam hemopoiesis adalah kecuali yang A tulang vertebra, yang B tulang costa, yang C tulang palang, yang D tulang sternum, yang E tulang pelvis. Jadi jawabannya adalah yang bukan adalah tulang palang. Palang itu tulang jari. Jadi dia jari ini tulangnya kecil. Jadi dia tidak melakukan hemopoiesis. Yang hemopoiesis adalah tulang-tulang yang ukurannya besar-besar di wilayah tubuh kita, di wilayah misalnya tulang dada, tulang tulang punggung, rusuk, panggul, dada, itu tulang yang besar. Kita melakukan hemopoiesis. Kemudian pindah kita ke nomor 17. Nah, sorry teman-teman. Peralatan yang tidak diperlukan untuk hitung retikulosit adalah yang A mikroskop, yang B objek gelas, yang C hemositometer, yang D pipetoma, yang E sphygmomanometer. Jadi jawabannya adalah sudah terbuka tadi, jawabannya adalah sphygmomanometer. Sphygmomanometer itu digunakan untuk bleeding time dan clotting time, atau juga untuk tes Rampelet. Jadi bleeding time dan tes pembendungan ini menggunakan sphygmomanometer tensi. Dibendung misalnya menggunakan IV. Jadi yang clotting time, mohon maaf tadi keliru, bukan, dia tidak masuk dalam penggunaan sphygmomanometer, tapi bleeding time saja dan Rampelet tes uji ketahanan kapiler untuk mengetahui adanya nanti petechi atau ekimosis. Sementara untuk bleeding time itu lebih rendah tekanannya, tadi tekanannya cukup 40 mm Hg, lalu ditusuk di wilayah area di beberapa jari dari lipatan tangan di lengan, lalu keluar darah tadi diisap sampai darah tadi berhenti. Itu adalah bleeding time cara IV. Pindah kita lanjut ke nomor 18. Anemia hemolitik akibat tidak sesuai antara golongan darah resus positif bayi dan resus negatif ibu yang mengandung janin, yang berakibat antiresus milik ibu akan menyerang eritrosit bayi. Dapat ditemukan pada penyakit titik-titik. Yang A, hemolytic disease of newborn. Yang B, systemic lupus erythematosus. Yang C, hemolytic uremic syndrome. Yang D, paroxysmal nocturnal hemoglobinuria. Yang E, defisiensi dalam pentosa fosfat pathway. Jadi jawabannya adalah yang hemolytic disease of newborn. Pindah kita ke nomor 19. Parameter laboratorium untuk menentukan anemia dan jenisnya adalah kecuali. Ini kecuali. Yang A, hemoglobin, hematokrit, dan eritrosit. Yang B, fragilitas atau fragility osmotik, indeks eritrosit, dan retikulosit. Yang C, retikulosit, hemoglobin, dan eritrosit. Yang D, evaluasi hapusan darah tepi, hitung jenis leukosit dan hemoglobin. Yang E, evaluasi hapusan darah tepi, retikulosit, dan hematokrit. Jadi jawabannya teman-teman adalah evaluasi hapusan darah tepi memang benar untuk melihat lebih detail gangguan dari jenis anemianya dari berdasarkan morfologi sel. Sementara hitung jenis leukosit tidak masuk, karena hitung jenis leukosit ini bukan kategori untuk pemeriksaan adanya kelainan pada anemia. Walaupun nanti ada sih nyambung-nyambungnya, ditemukannya hipersegmentasi pada anemia kurang vitamin B12 dan asam folat. Nah, itu saja teman-teman. Kemudian pindah kita ke nomor 20. Anemia yang disebabkan oleh karena gangguan sintesa DNA adalah yang A, defisiensi besi, yang B, megaloblastik, yang C, aplastik, yang D, hemolitik, yang E, sideroblastik. Jadi jawabannya adalah megaloblastik. Jadi selnya akan menjadi besar karena gangguan pada sintesa DNA. Proses pematangan inti dan sitoplasma tidak sinkron. Akibatnya selnya besar, ya megaloblastik. Karena kekurangan vitamin B12 dan atau asam folat. Jadi
Bisa kedua-duanya, bisa salah satu, bisa vitamin B12 saja atau asam folat saja, atau kedua-duanya defisiensi. Pindah kita ke nomor 21. Hasil laboratorium cacing tambang, Ancylostoma duodenale dan Necator americanus ditemukan dalam pemeriksaan feses. Pemeriksaan kadar hemoglobin 8,9, hitung eritrosit 2,78 juta sel per meter kubik darah, hematokrit 21%, hapusan darah ditemukan sel hipokromik dengan sentra polar meluas. Maka penderita tersebut mengalami anemia apa? Yang A, anemia defisiensi besi. Yang B, anemia defisiensi asam folat. Yang C, anemia defisiensi vitamin B12. Yang D, anemia hemolitik autoimun. Yang E, anemia aplastik sumsum tulang. Jawabannya kata kuncinya adalah melebarnya sentral polar. Jadi yang di tengahnya itu pucat meluas sampai ke pinggir. Maka selnya sel-sel hipokromik mikrosit. Jawabannya adalah anemia defisiensi anemia defisiensi zat besi. Kurang zat besi itu menyebabkan sel-selnya mengalami pemecatan hingga melebar sentra polarnya. Jadi eritrositnya kecil, pucat lagi, tidak merah. Jadi ini adalah kurang zat besi. Pindah kita ke nomor 22, teman-teman. ATLM Indonesia. Tanda-tanda hemoglobinuria, hemoglobinemia maksudnya. Haptoglobin tidak ditemukan dalam plasma, hemoglobinuria, retikulositosis, leukositosis neutrofilik merupakan gambaran laboratorium untuk anemia. Yang A, defisiensi besi, yang B, defisiensi vitamin B12, yang C, hemolitik, yang D, aplastik, yang E, sideroblastik. Jadi jawabannya adalah anemia hemolitik. Anemia hemolitik berarti pecah selnya sehingga keluarlah hemoglobin. Dengan dalam jumlah banyak nanti hemoglobinemia, hemoglobin di dalam darah. Nah, hemoglobin tadi difiltrasi, terjadilah hemoglobinuria, difiltrasi oleh ginjal. Dan lagi apa, haptoglobin, karena hemoglobin ada di dalam darah itu banyak, maka akan dibawa oleh hapto, suatu protein pengangkut dari globin, namanya haptoglobin. Bila terlalu banyak dia akan rendah dan menghilang dalam darah. Dan akselerasi tubuh yaitu membentuk retikulosit lebih banyak. Dan respon lain yaitu leukositosis neutrofilik. Itu adalah anemia hemolitik. Kita pindah selanjutnya ke nomor 23. Larutan isotonik NaCl 1% apabila dicampur darah pada pemeriksaan osmotic fragility, jadi larutannya itu ditetesi dengan darah, maka menyebabkan eritrosit mengalami yang A pecah, hemolisis, yang B mengkerut, yang C tetap, yang D krenasi, yang D mengembang. Jadi jawabannya adalah tetap, karena konsentrasi 1% atau 0,9% NaCl itu adalah seimbang atau isotonik. Tapi bila di atas konsentrasinya dia hipertonik. Misalnya anggap NaCl 2%, itu hipertonik sehingga sel eritrosit akan mengalami krenasi dan mengkerut. Sementara apabila konsentrasinya di bawah 0,9%, misalnya 0,5%, itu adalah hipotonik. Hipotonis ini menyebabkan eritrosit mengembang bahkan pecah. Kita pindah ke nomor 24. Hipersegmentasi granulosit pada morfologi yang tidak normal pada leukosit disebabkan oleh titik-titik. Ini sudah saya jawab tadi. Yang A, defisiensi vitamin B12 dan atau asam folat. Yang B, defisiensi besi. Yang C, pematangan yang terlalu cepat. Yang D, infeksi bakteri berat. Yang E, infeksi berat. Jadi jawabannya adalah defisiensi vitamin B12 dan atau asam folat. Ini harus ingat teman-teman, karena opsi jawaban yang lain mirip-mirip, dekat, karena terkait dengan granulosit nanti disangka infeksi, padahal bukan. Ini adalah defisiensi vitamin B12 dan atau asam folat. Kita pindah ke nomor terakhir,
Keadaan di mana anemia ditemukan bersama leukopenia, trombositopenia. Jadi eritrosit rendah, leukosit rendah, trombosit rendah. Akibat hipoplasia atau aplasi sumsum tulang yang bukan disebabkan oleh proses infiltrasi. Infiltrasi ini misalnya kayak leukemia. Pergantian atau supresi terhadap jaringan hemopoietik adalah definisi dari titik-titik. Yang A, anemia sideroblastik, yang B, anemia aplastik, yang C, anemia defisiensi zat besi, yang D, anemia defisiensi vitamin B12 dan atau asam folat, yang E, anemia hiperplasia. Jadi jawabannya adalah anemia aplasi atau aplastik. Jadi aplastik, aplasi sama saja. Anemia dengan sumsum tulangnya itu tidak memberikan suplai sel-sel darah. 3 jenis sel-sel darah ini untuk kebutuhan tubuh tidak memenuhi. Hb rendah atau eritrosit rendah, trombosit rendah, leukosit rendah. Karena sumsum tulangnya tidak mampu tumbuh atau sel-selnya tumbuh untuk memenuhi kebutuhan dari darah atau tubuh. Nah, itu saja teman-teman. 25 soal. Mungkin suaranya kurang begitu jelas. Plus-plusnya karena satu karena hujan, yang kedua karena suara saya juga gangguan akibat bekas kena flu. Ya, flu ringan karena kehujanan. Maklum musim hujan. Itu saja teman-teman. Buat teman-teman jaga kesehatan. Jangan lupa teman-teman mengkonsumsi makanan dan suplemen kalau perlu selama musim hujan ini. Itu saja. Jangan lupa subscribe. Salam kompetensi. Kemudian nantikan soal lainnya. Semoga bermanfaat dan barokah. Hari ini kita dalam mempelajari hematologi dan kimia klinik. Dan saya doakan teman-teman yang telah menonton video saya ini sampai selesai, semoga lulus uji kompetensinya dan ujian lain-lainnya. Juga teman-teman yang menghadapi CPNS SKB semoga lulus ujiannya. Amin. Saya Ahmad Lab dari Banjarmasin pamit. Salam sukses selalu buat teman-teman. Bye.